Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, jadi ini error 1, sifatnya ngulang ya, ngulang. Saya akan paparkan materi yang lalu juga sebetulnya. Nanti mungkin soal aja diperbanyak gitu. Ini materi kita nggak berubah, ini juga ya. Jadi yang Anda lihat di tayangan saya ini kalian udah dapat dulunya, mungkin dapat lagi di link saya. Jadi pengertian rangkaian listrik searah. Jadi rangkaian listrik itu ada dua, rangkaian listrik bolak-balik dan rangkaian listrik searah. Kalau searah ya seperti ini, cirinya ada simbol sumber DC, terus ada saluran, nanti ada peralatan atau device atau yang disebut beban, dalam listrik istilah beban. Ya. Nah, di sini ada parameter tegangan di sumber tegangan, sehingga tegangannya akan terdisipasi ke beban. Jadi beban juga akan mendapatkan tegangan ya dari sumber. Terus ada saluran. Nanti masing-masing ada problem nih. Ada problem di beban, ada problem di saluran, juga ada problem di sumber. Oke. Nah, kemudian seperti kita ketahui ini ada sumber listrik itu. Kalau untuk sumber DC itu ada dua. Pertama sumber DC murni ya. Nah, sumber DC murni ini kan udah tahu semua ya. Eh, ciri-cirinya kalau murni itu apa? Kurvanya itu lurus. Berarti tegangannya akan tetap sampai kapanpun ditinjau. Tetap. Kenapa? Karena dia berdasarkan proses elektrokimia. Nah, proses elektrokimia ini kalau yang lazim kita gunakan saat ini menggunakan sel baterai di aki atau di baterai ini itu menggunakan H2SO4. Jadi reaksi antara H2SO4 sama dengan elektroda positif negatif, di mana positif negatif itu elektrodanya beda ya. Ada seng zinkum, terus ada Pb ya di negatif. Nah, itu bereaksi ketiganya akan menciptakan tegangan. Nah, itu yang lazim selama ini. Nah, jadi H2SO4 di sini di aki itulah yang selama ini kita kenal dengan air aki itu. Nah, nanti di baterai baterai apa nih yang bulat ini, baterai center yang tidak bisa di charging itu lain lagi itu elektrodanya. Apa tuh? Bahan dielektrikumnya, bukan H2SO4 tapi lain lagi. Nah, untuk di baterai ponsel ini di elektrikumnya itu yang kalian kenal seperti polimer atau apa tuh? Lithium ion. Nah, sampai sini bisa dipahami tuh? Bisa ya? Tolong jawab ya biar saya tahu bahwa kalian memang lagi nyimak. Nah, sebenarnya sumber DC ini kalian bisa buat sendiri kalau kalian mau sebetulnya. Banyak ya sang riset-riset dan membuktikan bahwa banyak buah-buahan itu bisa jadi sumber DC untuk skala kecil ya. Jadi cairan di buah itu yang akan menjadi bahan di elektrikumnya. Nah, itu banyak di YouTube kalian bisa lihat itu. Baik, kemudian nanti ada dikatakan sumber tak murni. Kenapa dikatakan sumber tak murni? Karena listrik DC yang dihasilkan itu berasal dari sumber bolak-balik pada dasarnya. Jadi sumber bolak-balik yang kalian ambil melalui adaptor itu. Nah, adaptor itu setelah mengkonversi sumber bolak-balik menjadi sumber DC. Ya, ini contoh adaptor. Ini adaptor atau charger kalian itu juga penghasil DC dari sumber AC. Nah, ini gelombang tegangan yang dihasilkan dari konversi ini. Nah, ini walaupun bentuk enggak lurus, tapi tetap DC. Mengapa? Karena perhatikan, coba lihat ya warna-warna merah ini. Ini kurvanya semua di atas sumbu X, ya di atas sumbu T ini, ya agak positif. Nah, kalau dia ada nyimpang ke agak negatif, berarti belum DC namanya itu. Tapi karena semua dah beragam positif, tegangannya kan beragam positif nih, dari 0 sampai seterusnya, maka dikatakan ini sudah DC. Hanya saja DC-nya masih jelek kalau bahasa kitanya. Masih ada ripple, ini ripple ya. Ini ripple masih ada. Nah, sebaiknya ini mendekati lurus. Sebaiknya, tapi ini aslinya. Nah, kalau ini mau diperbaiki menjadi lebih baik, itu nanti dikasih filter.
Ya, kalian mungkin di elektronika sudah belajar ada dua filter, yaitu filter menggunakan kapasitor, filter menggunakan induktor. Ya, tahu di mana bedanya kalau menggunakan filter kapasitor dengan induktor? Tahu nggak bedanya di mana? Hah? Atau pernah praktikum dulu melihat sumber DC yang seperti ini difilter menggunakan kapasitor, gimana bentuk gelombangnya? Atau juga ada pernah praktikum bentuk gelombang begini difilter dengan induktor. Bagaimana bentuk gelombangnya? Ada pernah nggak melakukan itu? Hah? Belum ada? Coba saya tanya. Ada yang tahu nggak tuh? Kalau menggunakan filter kapasitor bagaimana bentuknya? Kalau menggunakan filter induktor gimana bentuknya? Jadinya. Oke ya, ini coba cari tahu ya. Nanti saya tanya nanti ini. Ini kalian di elektronika sudah belajar seharusnya nih. Kan udah ngambil elektronika kan? Sudah? Nah, tahulah aturannya itu kan? Nah, inilah bentuk DC yang tidak murni. Tapi walaupun tak murni, dia masih bisa digunakan. Karena keunggulan dari DC tak murni dibandingkan DC murni, apa itu? Coba, siapa yang tahu? Artinya sama Anda membandingkan baterai itu sebagai perwakilan DC murni dan adaptor ini. Apa keunggulan dari adaptor ini dibandingkan dengan baterai? Salim, mana Salim? Coba kau jawab Salim. Bisa nggak? Apa bedanya kalau dia baterai dibandingkan dengan sumber DC yang dari ini, adaptor ini misalkan? Apa bedanya? Mau? Gelombang aja. Lain tak ada. Masa nggak ada? Coba Rahmat. Rahmat. Menurut kau apa bedanya tuh? Dari segi energi yang dihasilkan. Apa bedanya baterai sama adaptor itu? Kita tahu bahwa baterai itu sumber DC murni, ya nggak? Aki bendanya. Nah, DC tak murni itu berasal dari listrik bolak-balik yang disearahkan. Namanya adaptor lah, anggaplah namanya adaptor. Nah, coba bandingkan kerja adaptor dengan kerja baterai. Dari segi energi yang dihasilkan. Apa bedanya? Mana nih? Coba Fikri mana? Fikri. Fikri Rizalda. Apa bedanya tuh? Nah, kok nggak ada dapat jawab nih? Apa bedanya? Kalau misalnya sumber DC murni Pak itu ada batas pemakaiannya atau energi yang bisa dipakai Pak. Kalau ada tuh? Kalau yang dia kan terhubung dari listrik AC Pak. Jadi kalau listriknya disebar terus ada batas waktunya Pak. Oh, berarti unlimited ya? Unlimited Pak. Ya. Ya itu jawabannya. Betul itu. Jadi sepanjang atau selama adaptor masih dicolok ke sumber bolak-balik, selama itu juga aku akan mendapatkan sumber DC. Enggak ada batasan waktu. Energinya ya, bukan dayanya ya, energinya. Betul. Nah, kalau baterai kan enggak. Kau pakai itu bisa habis dalam beberapa jam atau beberapa hari. Itulah bedanya dari segi energi yang dihasilkan. Ya betul seperti itu. Ya, oke ya, paham semua ya. Jadi itu makanya orang lebih banyak menggunakan adaptor itu ketimbang baterai karena itu. Kalau menggunakan baterai lagi-lagi asik, toto habis. Nah, kalau menggunakan adaptor enggak. Kecuali kalau listrik yang PLN mati, barulah habis di situ. Jadi ingat energi yang dihasilkan oleh sumber DC tak murni seperti adaptor itu tidak terhingga, unlimited, tetapi daya tetap terbatas. Ya,
Jadi energi nggak terbatas. Sepanjang dia masih dicolokkan ke sumber AC, selama itu juga listriknya masih dapat kalian nikmati. Itulah keunggulan adaptor. Tapi kalau baterai enggak ada masa batas umurnya. Oke. Tapi walaupun habis masih bisa diisi ya baterai. Jadi baterai dua macam, tergantung kalau yang bisa diisi ya pasti bisa diisi. Kalau enggak ya tinggal buang gitu. Oke. Nah, ini ada lagi yang C sumber tegangan simetris. Perhatikan nih. Jadi ada tegangan positif tersendiri, tegangan negatif tersendiri. Nah, berarti ini terminalnya bukan dua, bukan positif negatif, tapi positif negatif 0. Ya. Nah, ini untuk apa ini diciptakan tegangan simetris ini? Siapa yang tahu? Ini udah berulang kalau dulu waktu kuliah offline saya utarakan. Siapa yang butuhkan tegangan seperti ini nih, simetris ini? Ada yang tahu nggak ya? Nggak ada yang tahu sampai hari ini, masa ada 2 tahun lalu. Coba, nih yang suka berkecimpung di elektronika terutama nih. Hah? Siapa yang butuhkan tegangan simetris itu? Power supply, Pak. Power supply? Loh, power supply itu kan penghasil tegangannya. Nggak mungkin diciptakan kalau nggak ada yang butuhkan. Kalau yang tadi, yang positif negatif banyak ya, tidak kita kenal lah. Tapi ini 3 nih terminalnya, positif, negatif, dan 0. Ngapa diciptakan itu? Karena memang ada yang butuh tegangan seperti ini. Ya, apa itu? Coba kalau yang di elektronika, kalau kalian belajar komponen elektronika, terutama IC, tahu IC kan? IC op-amp. Nah, IC op-amp itu coba perhatikan, tegangannya butuh 3. Ya, op-amp itu kan IC yang bisa kita manfaatkan untuk fungsi matematika kan. Nanti itu kalau bisa sebagai komparator, pembanding, nah dia butuh 1, 3 itu. Dia butuh tegangan positif, butuh tegangan negatif, butuh 0. Jadi salah satu yang butuh tuh komponen IC itu IC op-amp. Nah, kalau kalian catu cuman pakai positif negatif, nggak jalan fungsi IC-nya nanti. Fungsi komparator nggak jalan. Makanya harus dicatu dengan 3 terminal, 3 supply. Tegangan positif, tegangan negatif, tegangan 0. Nah, itu sekelumit tentang sumber tegangan ya. Dan ini sumber tegangan simetris ini bisa kalian buat sendiri pakai baterai bisa. Ya, tinggal digandeng aja kan. Baterai positif ya, kutub negatif satu baterai dihubungkan dengan kutub positif baterai kedua. Nah, pertemuan itulah titik 0. Kan gitu kan? Nah, dulu masih ingat saya udah gambarkan dulu kan? Nah, oke. Kita lanjut. Ini masalah kapasitas daya dan energi sumber listrik DC. Nah, ini kita cerita baterai nih sekarang nih. Ya. Kalau nggak baterai, nggak masuk ini. Ini hanya baterai, khusus baterai untuk listrik murni. Baterai itu ada kapasitas penyimpanannya, ya, yang disebut dalam satuan Ah, singkatan dari ampere hour. Nah, jadi spesifikasi sebuah baterai itu biasanya ini anggap aja NAH, N itu angka berapa AH-nya, terus M volt, M itu nyatakan berapa tegangannya, ya. Nah, inilah biasanya yang ada di baterai itu. Nah, jadi kalau misalkan ada baterai misalkan 5 AH 12 volt. Nah, apa artinya itu? 5 AH 12 volt misalkan. Nah, coba baca ini. Ini NAH M volt. Artinya layanan arus maksimum adalah N ampere. Arus maksimum yang dapat dia dapat dia supply adalah sebesar N ampere sesuai dengan angka AH-nya. Jadi kalau baterai 5 AH berarti maksimum 5 ampere lah yang bisa dia supply ke beban. Ya, tinggal timbul pertanyaan, andai kata bebannya menarik lebih dari 5 ampere gimana? Gimana itu misalkan? Baterai 5 Ah. Ya, tahu bebannya menarik arus 7 ampere. Kira-kira kalau menurut kalian apa yang terjadi pada baterai itu?
Cepat habis. Cepat habis ya. Baterainya mampu 5 ampere. Karena 5Ah berarti 5 ampere maksimum. Tahu-tahu beban menarik 7 ampere. Apa yang terjadi? Jadi sama gini logikanya nih. Kalian bisa ngangkat barang 10 kg. Ya. Tahu-tahu sekarang disuruh ngangkat barang 7 kg. Tadi mampu 5 kilo. Kalian biasa mampu 5 kilo. Tahu-tahu suruh angkat 7 kilo. Apa yang kalian lakukan? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Nah, nggak bisa. Nah, tapi baterai kan tidak ada istilah nggak bisa. Dia bisa-bisakan. Nah, akhirnya apa? Panas. Panas. Lama-lama merusak dia sendiri. Jadi, dalam baterai tak ada tak bisa. Bisa. Dia paksakan bisa. Nah, lalu panas. Beberapa saat panas. Langsung dia merusak diri sendiri. Jadi, oke lah. Itu efek negatif. Maka kita bilang tidak bisa saja. Karena kalau melebihi kemampuan arusnya, pasti bermasalah. Nah, ini perlu diingat. Jadi sebelum mencantolkan beban, lihat lu berapa maksimum arus yang bisa disuplai oleh baterai. Jangan main colok-colok saja. Oke ya. Kemudian ada umur hidup baterai. Ya, ini saya singkatkan dengan TB aja nih. TB sama dengan N per I. Apa N? N tadi itu. Berapa AH? Kalau 5 AH berarti N-nya 5 lah. Berarti kan. Terus I. Ini, ingat, ini I adalah arus yang dilayani baterai. Ingat ya. Arus yang dilayani baterai. Jadi ini gak sama dengan N. Tadi N itu apa? Arus maksimum, ya kan? N itu arus maksimum. I ini realitanya. Realitanya berapa yang sebenarnya dilayani baterai? Sama seperti gini. Kamu mampu angkat barang 5 kilo. Itu mampu kamu 5 kilo. Tapi realitanya cuma 1 kilo sekarang di tangan kamu yang diangkat. Nah, 1 kilo itulah yang dikatakan realitanya. Paham ya? Jadi kalau gitu ini arus realitanya, nyatanya berapa yang dilayani saat ini. Berarti ini harus dicari dulu, ya. Jadi ini tentukan berapa I-nya. Berarti dirangkailah, misalkan baterai dihubungkan dengan lampu 10 watt misalkan. Cari berapa I-nya yang ditarik lampu. Nah, itulah I yang dimaksud di sini, ya. Jadi I sini bukan berarti N ini, tapi I dicari dulu, dihitung dulu. Nah, udah dapat angkanya baru masukkan ke rumus TB ini. Nah, dapatlah berapa umur si baterai nantinya. Oke, jadi dalam satuan jam. Sampai sini bisa diikuti ya. Bisa. Oke, kemudian ini kapasitas energinya. Ini W ya. Kita tahu bahwa energi itu kan tegangan kali arus kali waktu atau daya kali waktu, ya. Nah, ini kapasitas energi berapa total energi dia si baterai itu? Berarti kalikan aja M sama N. Udah total energinya. Dalam satuan, lihat nih, watt jam. Nah, watt jam. Ingat watt jam ya. Satuan energi itu kalau kalian pelajari apa satuannya? Kan banyak ya, watt, joule juga bisa kan? Joule. Joule. Itu joule itu ya kalau itu dalam termodinamika. Nah, joule itu sama ekuivalen dengan watt detik ya. Ingat ini watt jam tadi. Karena N ini dalam satuan jam masalahnya. Nah, kalau ingin jadikan joule, berarti jadikanlah watt jam ini menjadi watt detik. Nah, itulah joule. Nanti ada lagi WH. Kilowatt hours. Nah, itu kan. Jadi ini satuan energi ya. Ini dalam satuan watt jam. Defaultnya watt jam. Nanti kita ubah aja. Kalau menjadi joule, jadikan watt detik. Oke, saya rasa itu kalian bisa pelajari sendiri ya. Masalah satuan ini. Nah, berapa kapasitas daya? Ya sama rumusnya. M kali N juga. Cuma dalam satuan watt. Ya. Tadi kapasitas energi, sekarang kapasitas daya. Ya, M kali N. Jadi kalau ini 5 ampere 20 volt, berarti berapa nih? 5 ampere 12 misalkan. Berarti berapa watt tuh? 60 watt. 60 Pak. Ya, 60 ya, 60 watt atau energinya 60
watt jam. Nah, oke. Nah, sampai sini paham nih topik ini? Ini udah berulang-ulang ya. Jadi kalau misalkan ya contoh kasus baterainya 5 ampere tadi 12 volt. Kita pakai 5 ampere 12 volt. Nah, itu kalau untuk menghidupkan beban yang realita arusnya cuma 1 ampere, berarti berapa lama umurnya itu? 5 jam, Pak. 5 jam ya. Sesuai dengan rumusnya enggak? 5 dibagi realita. N ini kan angka arus maksimum, ini angka arus realita. Nah, sekarang kalau 5 ampere 12 volt. Arus yang ditariknya dari sumber arus bebannya juga 5 ampere. Berarti 1 jam umurnya. Nah, kalau misalkan ini. Ini N-nya 5 ampere, 12 volt. Arusnya 10. Berapa lama tuh? Kalau setengah sih kalau dari rumus. Iya. Tapi banyak, Pak. Tak bisa. Awas, jangan jawab. Nggak bisa, Pak. Ya bisa, tapi dipaksa. Itu hanya beberapa detik, menit mungkin dah rusak itu. Ingat ya. Jadi, I jangan sampai melewati N. Jadi, I tak boleh besar dari N. Itu hanya boleh lebih kecil atau sama dengan N. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau I lebih kecil boleh. Jadi kalau misalkan ini 5Ah 12 volt, arusnya 1 miliampere. Berapa lama itu? 1 miliampere. 1000 ampere. Bagi aja 5 bagi 0,01. Kalikanlah berapa jam itu. Bisa berapa hari itu kan. Nah, itulah hitung-hitung kita. Oke ya. Jadi ingat baterai itu spesifikasinya NAH M volt. Nah, sekarang kita charging lagi. Di sini dibilangkan bahwa energi yang disimpan baterai itu akan senantiasa berkurang seiring dengan pemakaian. Sampai akhirnya baterai tadi tidak dapat melayani beban. Yang tadinya masih bisa dilayani. Nah, ini kata-kata tidak dapat melayani di garis bawahi sebenarnya ini. Saya garis tebalkan sih. Tidak dapat melayani artinya apa? Sebetulnya. Tidak dapat menyuplai yang seharusnya, Pak. Tidak dapat Menyuplai energi yang seharusnya, Pak. yang seharusnya. Yang maksimal itu berapa, Pak? Yang seharusnya itu apa? Kata-kata seharusnya itu berapa? Atau apa maksudnya seharusnya itu? Dia berkurang, Pak, dari energi yang disuplai, Pak. Nah, nggak gitu. Gini, jadi kan tadi baterai kita ambil contoh tadi 5Ah 12 volt. Ya, oke? Contohnya. Tegangannya 12 volt, kemampuannya 5 ampere, 5Ah 12 volt. Maksud tidak dapat melayani beban, tidak dapat melayani, tegangannya turun. Ya. Jadi ciri-ciri baterai yang sudah mau habis isinya itu ini tegangan turun, tidak 12 lagi. Ya. Energi simpan baterai akan berkurang seiring dengan pemakaiannya sampai akhirnya baterai tadi tegangannya turun. Tak dapat melayani tegangannya turun, enggak lagi 12. Tapi jadi 11,5. Nah, jadi artinya sebetulnya masih bisa melayani, tapi dengan tak normal lagi. Melayani sini kan masih dalam skala normal ya. Jadi tadi rumus ini, perhatikan kembali, rumus TB N per I. Ini dalam skala normal, paham? Normal di sini dianggap tegangannya masih M sebesar M volt. Ya. Nah, kalau ternyata, oh Pak, saya coba Pak, malah bisa lebih 1 jam Pak, misalkan. Iya, tapi M-nya nggak lagi, tegangan nggak sebesar M lagi, udah kurang dari sebesar M. Jadi ini kita bicara skala normal. Normal lain beban itu tegangan tidak berubah. Ya. Nah ini akibat energinya berkurang, tegangannya turun. Yang tadi 12 menjadi 11,5 misalkan. Kau paksa lagi, 11,2. Kau paksa lagi, menjadi 11 volt. Nah, lama-lama beban kamu nggak hidup.
Karena tegangannya sudah di bawah toleransi dia. Kan gitu ya. Coba terus saja jauh, cobalah kau coba aki pakai lampu pijar. Ya. Ketika tegangannya masih sama, masih 12 volt akinya, baterai lampunya terangnya normal. Tapi ketika tegangannya kurang, katakan jadi 11 volt, itu lampunya sudah mulai redup. Betul kan? Ya, itu maksudnya tuh. Ya. Jadi efek dari pemakaian baterai itu menyebabkan tegangannya cenderung turun. Itu prinsip, ingat. Nah, tegangannya akan tetap stabil dalam rentang mana? Dalam rentang ini. Kalau dalam umur ini masih TB sama dengan N per I ini masih dalam toleransi, masih tercover, berarti tegangannya masih tetap sebesar M volt. Tapi kalau batas TB ini sudah dilewati, maka niscaya M-nya berkurang ini, nggak lagi sebesar M volt. Ya, itu maksudnya tuh. Jadi baterai akan cenderung turun tegangannya seiring dengan pemakaian baterai. Kalau energi sudah terlewati masa makainya, tegangannya pasti nggak lagi seperti semula, sudah turun itu. Nah, kita bisa baca nih. Jadi beban tidak lagi bekerja dengan tegangan yang semestinya. Nah, maka itulah baterai perlu diisi ulang, di-trigger kembali, sampai tegangan kerjanya kembali normal. Nah, dari kalimat ini dapat tersirat berapa lama baterai dicas atau sampai kapan baterai dicas sampai tegangannya kembali normal. Ya kan? Nah, sampai tegangannya kembali normal. Berapa normalnya? Ya sesuai dengan angka M tadi. Kalau kalian ngecas baterai nih misal dalam kondisi tinggal 10 volt. Ya, wah, mungkin lebih lama itu. Baterainya tegangannya turun menjadi 10 volt yang seharusnya 12 volt. Kalian charging. Wah, itu waktu bisa lama. Ya. Jadi sampai kapan baterai itu berhenti di charging sampai tegangannya kembali seperti sedia kala. Ya. Oke ya, paham ya? Nah, jadi yang dikatakan baterai itu kosong atau istilah soak ya kan banyak wah ini baterai nggak ada lagi. Itu bukan baterai nggak ada energinya, energi masih ada. Cuman tegangannya tidak lagi seperti normal seperti semula. Ya, jadi misalkan gini, kalian punya baterai tadi misalkan 12 volt kan tadi kan. Nah, untuk beban-beban yang tegangannya juga 12 volt, nah itu nggak berlaku lagi dia. Karena udah habis, kalian katakan baterai udah habis. Tak bisa lagi, beban 12 volt tak akan nyala lagi tuh, misalkan. Tapi untuk beban yang di bawah 12 volt, kalian cobakan ke beban 5 volt, oh masih terang benderang dia. Ya. Jadi pengertian habis itu sebetulnya bukan berarti energi nggak ada, energi masih ada kok. Cuma tidak lagi dalam skala normal. Bukan lagi tegangannya seperti normal, tapi tegangan sudah di bawah normal. Nah, kalau kita mengacu ke tegangan normal, kita katakanlah energi sudah habis, kita katakan. Ya, makanya kalau saya dulu punya aki 12 volt misalnya ini kan, wah udah tegangannya enggak udah 12, tinggal 11. Oke, dikatakan habis. Tapi ternyata aki itu masih bisa menyalakan beban yang bukan 12. Ya, kalau beban-beban yang 9 volt masih oke dia. Begitu kan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan hari ini. Di masa sekarang ini. Coba baca charger kalian itu. Atau coba lihat dataset di alat listrik kalian. Itu, atau coba lihat IC contohnya. IC op-amp tadi saya bilang. Pernah lihat spesifikasi IC? Tegangannya lihat berapa tuh? 5 sampai 12. Artinya sebuah IC itu bisa dikasih tegangan 5 volt, bisa dikasih tegangan 6 volt, maksimum 12. Artinya kalau begitu, ya, kalau baterainya tak lagi 12, dia masih bisa bekerja. 5 sampai 12 volt. Bebannya dikategorikan bisa bekerja 5 sampai 12 volt. Baterai dah soak, tinggal 11 volt, masih bisa kerja dia. Tinggal 10 volt tegangan baterai, masih bisa kerja. Kenapa? Dia tegangannya
bervariasi, bisa 5 sampai 12. Paham itu? Nah, coba lihat, perhatikan IC itu. IC itu kata-kata kerja tegangannya enggak satu tuh, tegangannya itu rentang tuh, 6 sampai 9 misalkan ya kan. Tegangan VCC-nya. Artinya alat yang dibikin pakai IC itu tegangannya enggak tetap itu, bisa kalian set sampai 6 sampai 12 misalkan, tergantung dari data IC-nya. Ya, sehingga alat-alat elektronik sekarang cenderung terkesan umurnya panjang itu. Kok baterai enggak habis-habis ya? Bukan baterai enggak habis-habis. Karena si IC komponen utama itu tegangannya bisa fleksibel dia. Itu jawabannya. Nah, kemudian bagaimana cara mengisi ulang baterai tadi? Nah, itu caranya sederhana, hanya dihubungkan dengan tegangan DC dari luar. Ya. Dengan catatan, tegangan yang mengisi si aki itu harus lebih besar dari tegangan aki tersebut. Itu syarat pengisian atau syarat charging. Ya, jadi kasihlah baterai itu dengan tegangan yang lebih besar, tapi bukan berarti 100 volt, bukan. Ya, beda 1 volt lah. Jadi biasanya tegangan charging itu kalau untuk 12 volt itu 13,8 kalau aki-aki biasa itu. Ya. Nah, ini coba siapa yang tahu prinsip charging ini? Ada yang masih ingat nggak prinsip charging? Kok bisa ya aki itu diisi dari listrik dari luar? Kok bisa gitu? Ada apa sebetulnya? Gimana konsepnya itu? Ada yang masih ingat nggak? Nah, ada yang masih ingat? Bagaimana konsep charging itu sebenarnya? Kok bisa loh aki itu diisi dari luar? Mana Fajrul? Fajrul Ikhwan Mubarak. Coba kau jawab lu, Fajrul. Gimana konsep itu? Masih ingat konsepnya? Mengapa aki itu bisa diisi? Sandi? Mana nih? Coba Sandi, kau jawab dulu. Bagaimana konsepnya itu? Kok bisa loh sebuah aki itu diisi listrik dari luar? Gimana Sandi? Wah. Aki itu bisa diisi kan, bisa di-charging. Ya, oleh tegangan dari luar. Kok bisa ya? Konsep apa yang ada di rangkaian listrik itu? Kok bisa aki itu dicas dari luar? Bisa dicas, bisa diisi itu. Aki membutuhkan daya juga Pak, energi Pak. Ya pasti. Konsepnya apa? Kok bisa loh aki itu diisi ulang? Kok baterai HP kau tuh bisa diisi ulang? Gimana konsepnya itu? Gimana konsep rangkaian listriknya? Kok bisa sebuah baterai kau tuh diisi ulang, baterai HP-mu diisi ulang? Ini saya sambil dengan absen nih. Titus. Titus gimana? Kau jawab dulu. Coba kau jawab. Kenapa bisa diisi ulang? Wah, ini nggak ada satu pun. Coba si Rizal dah. Ada kapasitornya, Pak. Bukan, saya bukan naik pakai kapasitor. Ngapa kok bisa aki itu diisi tegangan? Ngapa kok bisa berlangsung charging itu? Gimana konsepnya itu? Kalian masih ingat nggak? Hah? Gini. Kan ada teorinya kan? Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial
rendah. Dari tegangan tinggi ke tegangan yang rendah. Sekarang gini, charger kau tegangannya 13,8 volt. Aki kau 12 volt. Bisa nggak diisi? Ya bisa. Berarti kalau kau hubungkan baterai kau dengan sebuah charging yang tegangannya 13,8 volt, maka mengalirlah arus dari 13,8 itu ke aki kamu. Ya. Nah, tapi kalau tegangan chargingnya sama-sama 12 volt, tidak ada yang mencharging, tidak ada yang dicharging karena arus tidak mengalir. Ingat ya, kayak itu prinsip listrik tuh. Ingat, listrik tuh mengalir, arus listrik mengalir dari tegangan listrik yang tinggi ke tegangan listrik yang rendah. Sama dengan hukum air kan, air itu mengalir dari permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah. Itu prinsip air kan, sama dengan prinsip listrik. Itulah makanya bisa di-charging. Tinggal lagi apakah zat yang ada di akimu bisa nggak di-charging ulang. Itulah makanya ada baterai yang bisa di-charging, ada di-charging ulang, ada yang enggak. Kenapa? Material di dalam baterai itu tidak mendukung, tidak support untuk di-charging ulang. Ya. Nah, konsep listriknya itu sederhana aja. Itulah cara ngecas aki itu. Aki itu dicas atau baterai itu di-charging ulang ya dengan tegangan yang lebih tinggi dari si baterai tadi. Ya. Sama ponsel kamu tuh. Saya mau tahu enggak kalian berapa tegangan baterai ponsel kalian sesungguhnya? Ayo, jangan pandai gunakan ponsel aja tapi enggak tahu berapa tegangan baterai ponsel kalian. Berapa? Saya bisa jawab. Ayo. Aldi Pratama. Ya berapa? Coba Aldi Pratama, berapa besar tegangan baterai ponsel kau sesungguhnya tuh? Hmm? Berapa? Siapa yang tahu? Berapa? 4 volt. Oh, 4 volt. Nah inilah, nggak banyak membaca, tidak banyak mendengar, apalagi tidak banyak praktek pula nggak tahu. Baterai ponsel kalian tuh sesungguhnya tegangannya 3,7 volt. 3,7 volt. Nggak percaya ambil tester. Ukur. Itu charging kalian tuh, ponsel tuh, itu tegangannya 5 volt. Maka tegangan 5 volt mencharging tegangan 3,7 volt. Maka jalan. Ya. Power bank kalian tuh tegangannya 5 volt. Ya. Tapi baterai power bank, kalau kalian bongkar baterai power bank tuh 3,7. Dinaikkan oleh alat elektronik di dalam power bank itu menjadi 5 volt. Supaya apa? Supaya bisa mencharging baterai di ponsel kalian. Nah, masa dipegang-pegang tiap hari, dipuja-puja tiap hari baterai ponsel kalian nggak tahu berapa besar tegangannya. Ambil tester, coba tes, ukur. Ya, itulah makanya baterai ponsel itu bisa di-charging karena tegangan charging 5 volt. Baterai ponsel kalian itu 3,7 volt sesungguhnya. Ya, itu sekilas tadi ya. Nah, coba pakai gambar. Inilah kondisi baterai yang di-charging ulang. Perhatikan nih chargernya ini. Ya. Nah, tuh kan. Nampak tegangannya kan? 13,8 volt. Sementara aki yang diisi 12 volt. Maka arus mengalir dari charger ke aki. Begitu aja prinsipnya. Sampai berapa lama? Sampai tegangan akinya kembali normal 12 volt. Ini kan lagi nggak normal ini. Ya. Mungkin sekarang akinya tinggal 11 volt. Kalian isilah. Sampai berapa lama, Pak? Sampai berapa lama? Sampai tegangannya kembali 12 volt. Loh, kalau lebih gimana, Pak? Jangan sampai lebih. Bisa merusak. Nah, jadi kalau mencharging baterai juga ada caranya. Jaga jangan sampai dia tegangannya melebihi 12 volt. Dipaksa sel-selnya bekerja. Itu makanya charging itu hati-hati. Nah, makanya charger-charger saat ini sudah dilengkapi dengan proteksi. Sehingga kalau tegangan baterai penuh, dia akan off dengan sendirinya. Paham itu? Paham ya?
Halo. Pak. Jawablah, paham gitu. Jadi saya tahu kalian masih belum tidur. Atau kalian tidur pagi-pagi ini kan. Nah, jadi itu maka mencharging ini tidak boleh over. Tahu overcharging, nggak boleh. Sampai kapan, Pak? Sampai tegangan baterainya kembali normal. Jadi kalau aki 12 volt, kembali 12. Jangan lebih. Kalau kondisi begini, nih, perhatikan nih. Chargernya 13,8. Aki 12. Secara teori, ini akan berhenti dengan sendirinya kalau kapan? Kalau akinya mencapai 13,8. Baru berhenti ini. Kalau dibiarkan terus nih. Kan tak normal lagi baterainya kan? Halo. Ya kan? Ya, Pak. Sesuai dengan teori bahwa arus mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, maka sistem ini kalau kau biarkan ini seperti gambar ini, kalau kau biarkan ini kapan berhenti nih chargingnya? Kalau tegangan aki sudah sama dengan 13,8, betul nggak? Baru berhenti ya. Betul, Pak. Oh, kalau akinya sudah mencapai 13,8, baru berhenti dia. Nah, tapi kan kalau aki kalian mencapai 13,8, itu artinya kan aki kan dibusak itu, dipaksa kan. Masa aki 12 volt kalian sulap jadi aki 13,8, rusak lah. Itu makanya nggak boleh overcharging. Nah, itu makanya di alat-alat charger masa kini sudah ada proteksinya di mencegah jangan sampai aki ini overcharging. Artinya tegangannya malah lebih 12 volt. Oke, ya? Paham ya? Paham kan mengapa tidak boleh overcharging? Dan paham kalian mengapa sebuah charger masa kini dilengkapi dengan proteksi itu. Mencegah jangan sampai nanti si baterainya over tegangan. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Masih ya? Masih fresh ya? Masih fresh. Kita lanjut. Nah, itu tadi kita bicara sumber ya. Nah, sekarang kita bicara beban. Apa beban tuh? Dalam bahasa yang gampang, beban itu adalah sesuatu yang menggunakan listrik. Kan gitu ya? Apapun tuh. Bahkan badan kau kalau dihubungkan ke listrik dan kau menggigil, bergetar atau kesetrum, artinya badan kau jadi beban. Jadi beban itu sesuatu yang menggunakan listrik, ya. Beban. Ini contohnya ada TV, pompa, lampu dan sebagainya nih ya. Nah. Nanti nih beban-beban ini dapat diklasifikasikan nih sebagai beban resistif, ada beban induktif, ada beban kapasitif ya. Itu nanti ceritanya ya nanti ya. Panjang lebar ini cerita pangkal dulu. Oke. Nah, ini ada beban yang bersifat resistif. Ya. Udah baca kalian kan? Saya mau komentar dulu lah dari salah satu kalian nih. Coba komentar ini. Sifat resistif itu sifat yang bagaimana itu? Coba Jihan. Kan udah baca dulunya kan? Coba kamu komentar ke saya. Beban yang bersifat resistif itu beban yang kayak mana sih? Beban tersebut jika resistif, maka arus nominal pada bebannya itu tetap, Pak. Arus nominal tetap. Apa maksudnya beban resistif itu? Kalau dari yang sini kau baca sebentar ini dalam hati. Coba makna itu. Beban resistif adalah bla 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 bla. Gimana tuh? Apa ciri dari suatu beban resistif? Beban ini dikatakan resistif. Itu gitu. Hah? Apa cirinya? Kau menggunakan bahasa nanti itu saya yang rumit-rumit berpikir. Ciri dari suatu beban itu bersifat resistif apa? Kan di sini kan udah jelas nih dikatakan. Ya, beban resistif itu energi yang terimanya dikonsumsi menjadi daya aktif. Daya aktif itu daya satuan watt ya. I kuadrat R menjadi energi. Ya. Nah,
beban ini nanti akan menimbulkan panas ini. Kompensasi yang timbul dari konsumsi daya aktif adalah panas. Ingat ya. Jadi ciri dari beban resistif adalah adanya apa? Panas. Panas itu berupa energi losis. Energi yang seharusnya tidak boleh terjadi, tapi itulah beban resistif. Cirinya panas. Jadi kalau ada beban, kau pegang panas, berarti ada sifat resistif di situ. Jadi misalnya kau pegang televisi kau di komponennya. Panas kan? Ada ulangan panas. Televisi kamu itu berarti ada sifat resistif. Coba lihat motor pompa kamu. Nyala kan? Nyala. Coba lihat bodinya. Panas nggak? Kalau panas, berarti ada sifat resistif di situ. Nah, sekarang saya mau tanya. Di mana ada beban yang tidak panas? Ada nggak? Ada nggak kalian jumpai beban yang dipakai berjam-jam tak panas-panas dia? Dingin terus. Ada nggak? Ada? Hah? Ada nggak beban yang tidak panas-panas? Nggak ada. Artinya apa kalau nggak ada? Rasanya benar. Rasanya nggak ada beban nggak panas kan? Pasti panas. Artinya semua beban pasti memiliki sifat resistif. Iya, semua beban memiliki sifat resistif. Itulah sebabnya maka beban listrik pada umumnya kalau dipakai panas. Jadi sifat resistif itu sifat universal. Sifat yang ada di semua beban. Ya, itu makanya beban apapun pasti panas dia. Kenapa? Karena semua beban, karena sifat resistif adalah sifat universal semua beban. Jadi semua beban pasti memiliki sifat resistif. Nah, itu dia teorinya. Oke ya? Oke. Nah, sang sifat kedua dari beban itu ada namanya sifat induktif. Nah, kalau kalian baca dari tulisan ini, coba baca sebentar dalam hati. Sifat induktif adalah bla 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 bla. Kalau gitu apa ciri dari suatu beban yang memiliki sifat induktif? Gimana? Gampangnya ada medan magnet, Pak. Di mana ada medan magnetnya? Yang medan magnetnya di bebannya, Pak. Apabila dialiri arus listrik, Pak. Jadi sifat induktif akan menimbulkan medan magnetis di beban tersebut. Ya. Nah, bisa jadi medan magnetis itu dirancang internal, artinya dijaga jangan sampai bocor. Tapi bisa jadi bocor ke sekelilingnya, maka kalian bisa deteksi pakai alat ukur, ya, alat ukur medan magnetik. Jadi di beban tersebut akan muncul medan magnetis. Nah, kalau ada muncul medan magnetis, maka beban tersebut bersifat sebagai beban induktif atau memiliki sifat induktif. Yang kodenya L ini. Apa contohnya itu? Beban-beban yang memiliki sifat magnetis. Motor listrik ya. Nah. Ya, betul. Trafo juga. Intinya beban-beban yang memiliki belitan. Itu intinya. Ya, yang ada lilitan kawatnya. Koil. Ya, tahu koil kan? Apa itu? Trafo. Motor listrik. Bahkan generator pun punya belitan. Apa lagi? Banyak ya. Relay. Lihat aja tuh. AC kompresor kita tuh lilitan lagi dalam itu. Pokoknya beban-beban yang terdiri dari belitan kawat itu memiliki sifat induktif. Nah, berarti tadi kalau kembali ke sifat semula resistif, berarti si motor tadi punya dua sifat. Sifat induktifnya punya karena ada medan magnetik,
Tapi sifat resistif juga punya. Ngapa? Karena ada panas. Betul kan? Nah, jadi beban induktif rata-rata juga memiliki sifat resistif. Kok gitu Pak? Ya gitulah. Sifat resistif itu berkaitan dengan nilai resistansi dari beban. Mana ada benda di muka bumi tidak punya resistansi? Ada kan? 105 unsur di muka bumi ini punya nilai resistansi. Bahkan oksigen, udara, CO2 segala macam, kayu, semuanya punya sifat resistansi. Itu maka saya bilang sifat resistif itu sifat universal. Ada di semua jenis beban. Karena Tuhan sudah menurunkan fatwanya bahwa semua material di muka bumi ini pasti punya sifat resistif. Makanya semua beban pasti panas. Jadi kalau saya ambil contoh motor listrik yang kau bilang tadi, berarti motor listrik sebenarnya memiliki dua sifat. Sifat induktifnya punya, karena dia ada menghasilkan medan magnetis, tapi juga punya sifat resistif. Ya kan? Tinggal mana yang lebih dominan. Nah, tentu kita bisa nebak kalau motor listrik pasti sifat induktifnya pasti lebih besar. Kan gitu ya? Oke, paham ya? Nah, sekarang sifat kapasitif. Sifat kapasitif, coba kalian baca sebentar nih. Sifat yang bagaimana itu? Sifat bagaimana itu? Sifat kapasitif? Tadi sifat induktif menghasilkan medan magnetis. Nah, sekarang sifat kapasitif menghasilkan medan listrik. Beda ya, medan listrik dengan medan magnetis beda. Ya. Jadi ini menghasilkan medan listrik. Tadi medan magnetis. Ya, beda. Nah, ini mungkin bukan DRL nih belajarnya, beda-beda medan listrik itu di gejala medan tuh. Di kuliah lain ya. Nah, berarti ingat aja bahwa sifat kapasitif akan menghasilkan medan listrik. Nah, apa tandanya medan listrik itu? Coba, kalian bisa bedakan enggak medan magnetis dengan medan listrik? Kalau diukur pasti beda ya, pasti bisa ketahuan. Ada alat ukur medan listrik ada alat ukur medan magnetis ada. Dekatkan beban, oh ada medan listriknya rupanya, oh ada medan magnetisnya rupanya. Tapi gampang menandainya. Kalau tangan kalian dekatkan ke beban yang memiliki medan listrik, itu seolah-olah bulu-bulu tangan kalian tuh akan tertarik, seolah tegak-tegak, seperti merinding gitu. Nah, jadi kalau merinding itu sepertinya ada pengaruh medan listrik ya. Karena medan listrik biasanya mempengaruhi benda-benda yang isolator. Ya, bisa gitu. Makanya tangan kalian kan isolator kata-katakan, kulit tangan isolator akan terpengaruh dengan medan listrik. Bulu-bulunya akan tegak-tegak gitu. Oke? Itu nandainya dengan cepat. Nah, bukan berarti sifat kapasitif tidak punya sifat resistif, punya. Apa contohnya nih? Beban yang memiliki sifat kapasitif. Ada nggak di rumah kalian contohnya? Ada? Apa contoh beban yang memiliki sifat kapasitif? Kalau tadi sifat induktif ada TV, motor, ya kan? Kalau sifat resistif tuh bola lampu pijar, itu panas luar biasa tuh. Berarti itu kuat dominan tuh. Hampir semua beban punya sifat resistif. Nah, sekarang beban apa yang memiliki sifat kapasitif? Beban apa itu? Contohnya di rumah kalian. Ada nggak? Apa Rizalda? Handphone atau charger. Tapi nggak besar. Yang besar lah, yang besar.
Handphone tuh punya sifat kapasitif, punya sifat induktif, punya sifat resistif, punya. Cuman tinggal perbandingan mana yang besar di antara ketiganya. Tapi yang dominan lah. Saya mau yang dominan aja. Apa yang dominan? Mungkin jarang. Di rumah kita nggak ada beban itu yang itu. Tahu gulungan kabel? Tahu kan? Kabel raun. Itu memiliki sifat kapasitif. Dia bukan beban. Loh, itu kan bukan beban, Pak. Kan penyalur. Iya, penyalur. Tapi akibat ada kabel yang sejajar 10 meter panjangnya, kan konduktor tuh berarus sejajar. Kalian kan belajar fisika dulu kan waktu di SMA kan? Arus sejajar akan menimbulkan apa? Nah, kan ada kan ceritanya gaya Lorentz segala macam, bla 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 bla. Itu sifat kapasitif kan? Bayangkan kalau kabel raun kalian tuh 10 meter panjangnya. Itu berarus. Berarti selama operasional kabel raun tadi, kabel sambung tadi ada sifat kapasitif, dia jadi beban. Beban kapasitif akibat adanya arus yang sejajar. Ya, memang jarang itu. Sifat kapasitif itu jarang ada. Itu contoh di kabel raun. Atau di mana? Tuh kawat listrik di depan rumah kalian tuh sepanjang berapa kilometer itu punya sifat kapasitif. Ya. Terus kawat transmisi yang kalian lihat di sepanjang hutan-hutan tuh ada menara-menaranya. Sepanjang itu kawatnya berjajar terus panjang, itu punya sifat kapasitif. Jadi sifat kapasitif sini efek dari adanya kawat yang berjajar atau arus yang berjajar, sejajar terus. Udah paham ya? Nah, itulah sifat kapasitif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Coba. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang nih kita masuk ke ekuivalen beban listrik searah ya, ekuivalen. Coba dibaca sebentar dalam hati. Ekuivalen. Kalau kalian punya televisi, punya pompa, punya lampu, ya, nih, yang dihubungkan dengan listrik DC ya, DC. Maka lampu atau pompa atau televisi ini akan dianggap sebagai beban resistif oleh si sumber DC. Nanti akan lain ceritanya kalau ini listrik bolak-balik. Lain ceritanya. Sekarang ceritanya ini TV, motor, pompa, dan lampu ini kita hubungkan dengan listrik DC. Kalau gini ceritanya, maka televisi, pompa, dan lampu ini dianggap sebagai beban resistif. Itu udah ketentuan itu ya. Nih, coba kalian baca lu nih, teorinya nih. Bagaimana? Ada komentar? Coba kasih komen ke saya. Terus sifat yang lainnya kemana, Pak? Maksudnya? Yang kalau TV bisa ada sifat resistif, kapasitif, Pak. Oke, pertanyaan paling bagus. Itu yang saya tunggu-tunggu pertanyaan tuh. Tadi saya ada cerita ada sifat induktif ya enggak? Tadi saya ada cerita ada sifat kapasitif. Kemana semua itu? Nah, kan gitu ya. Ini pertanyaan bagus. Itu yang saya tunggu. Tadi cerita saya tentang sifat-sifat beban itu sifat secara umum ya. Nah, sifat secara umum. Ya. Tapi ketika beban tadi dihubungkan dengan sumber listrik akan beda ceritanya. Ini contoh dihubungkan dengan sumber DC. Maka yang terlihat, yang teranalisa, yang terukur adalah sifat resistifnya. Loh, sifatnya kemana Pak? Tidak terdeteksi oleh sumber DC. Sumber DC tidak mementingkan sifat induktif. Dia tidak akan mendeteksi sifat kapasitif. Dia akan mendeteksi sifat resistifnya aja. Karena ini sumber DC loh. Itu maka saya bilang ini akan lain ceritanya kalau sumber bolak-balik.
Kalau sumber balik-balik akan nampak semua nanti cerita bahasan kita di pertemuan berikutnya. Jadi kalau sumber DC dia hanya mengenal sifat resistifnya saja. Jadi bukan tak ada sifat lain, ada, cuman tidak dideteksi oleh sumber DC. Itu jawabannya. Ya, sumber DC hanya mengenal beban berdasarkan sifat resistifnya saja. Jadi kalau televisi itu punya sifat magnetis, itu tidak dideteksi oleh sumber DC. Sumber DC tak mementingkan itu. Sumber DC hanya memantau sifat resistif dari CTP tadi. Atau si sumber DC hanya memantau sifat resistif dari si pompa tadi. Itu aja. Ya, yang sifat lainnya bukan tak ada, tapi tidak dipantau oleh sumber DC. Tidak akan muncul di sifat yang oleh sumber DC ini. Bisa diterima tuh? Bisa ya? Bisa lah. Itu makanya kalian kalau coba sering-sering lihat rangka listrik. Kalau rangka listrik DC itu pasti isinya kok tahanan semua ya. Dan kan kok semua tahanan di sini ya, tahanan. Itu karena sifat sumber DC hanya mengenal sifat tahanannya saja. Tapi kalau sifat listrik bolak-balik, baru nampak sifat C, sifat L-nya. Coba perhatikan kalau rangka listrik. Kalau ada L, ada C, oh berarti sumber bolak-balik tuh. Tapi kalau R semua, oh DC. Coba perhatikan. Apakah kalian tak pernah mengamati tuh rangka listrik itu? Coba amati. Buka di buku-buku, buka di googling tuh. Kalau sumber bolak-balik pasti muncul L-nya muncul, C-nya muncul. Tapi ketika DC hanya R saja isinya, tak ada yang lain. Nah ini ya, perlu diingat ya. Jadi apapun bebannya, kesimpulannya, apapun bebannya, kalau dihubungkan dengan sumber DC, maka yang terbaca dari beban tersebut adalah sifat resistifnya saja. Ingat tuh. Saya ulangi. Apapun beban, apabila terhubung dengan sumber DC, maka yang akan terlihat hanya sifat resistifnya saja. Itu maka disimpulkan, diekuivalenkan dengan R saja. Jadi R1 ini misalkan, perhatikan gambar ini. R1 ini menyimbolkan berapa nilai tahanan dari si televisi. R2 menyimbolkan berapa tahanan dari si pompa ini. R3 adalah berapa tahanan dari si lampu ini. Bisa dipahami ya? Bisa kan? Nah, itu dia. Oke. Nah, oke, ini latihan tadi ini, lanjut tadi ini. Oke. Sampai sini bisa terima ya. Ini berikutnya ada kita listrik hitung-hitung lagi nih hukum Kirchhoff, hukum Ohm. Oke, saya rasa mungkin sampai sini aja loh pertemuan kita hari ini. Karena komputer saya udah panas pula nih. Nah, pertemuan berikutnya kita adalah hukum Ohm. Nah, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Enggak ada ya. Nah, jadi begini. Itu ada absensi dan klinisi. Coba isi absen. Udah ya, udah isi ya. Jangan sampai telat ya. Itu nanti absen itu saya laporkan ke prodi, itulah rekap absen. Nah, seperti saya bilang tadi, RL2 kita gantikan dengan L1. Ya. Jadi RL2 kita gantikan dengan 1. Nah, kita gantikan dengan L1. Kita lanjut R1. Sampai selesai R1 baru lanjut R2. Nanti saya buat pengumuman nanti. Ngapa saya buat kebijakan begitu? Supaya begini loh. Supaya, karena kan waktu R2, dasarnya R1. Takut saya kalau langsung melompat R2, bagi yang ngambil R2, nanti ada yang belum paham di R1. Kacau kan? Daripada gitu mending. Kan kalian juga isi sini kan? Nah, bagi yang ngulang R1, R2 kan tak ada masalah. Ya kan? Bagi yang mengulang R2 saja, tunggulah sampai kuliah nanti muncul. Pasti tuh, 16 kali nih. Nah, R2 jam berapa nanti? Jam 1 kan? Jam 1, oke. Nanti kita break dulu. Jam 1 kita masuk RL2. Tapi isinya RL1. Biar cepat. Ya. Nah, jadi nanti RL2 jam 1 nih. Kita masuk juga, tapi bannya RL1. Kita siapkan 16 kali pertemuan. Sampai ujian, baru nanti kita masuk RL2. Jadi lebih terarah. Jadi basicnya kalian dapat. Oke ya? Kalau nggak ada,
saya tutup. Nanti jam 1 nggak salah ya, kita masuk lagi. Oke, Iya, Pak. jam 1 kita tetap L1. Oke, itu aja. Saya ucapkan, saya lab dulu, nanti kita jumpa jam 1. Oke, Anda masuk lagi bergabung di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.